Oke, saya hubungkan Bu Tristin dengan Bu Tristin nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Tristin. Ya, bentar. Ini saya tuh nggak punya holder, jadi miring-miring pakai buku sebentar Pak. Oh gitu. Oke oke. Iya, jadi saya ikut kelasnya yang Getaran Rezeki sama Mm-mm. yang AKR. Nah, terus terang dari dua kelas itu untuk saya nih ya, untuk saya itu yang Mm-mm. paling berkesan itu yang kelas AKR. Ya Nah, ya itu ya. masih yang bulan pertama sih ini, yang memaafkan diri itu loh Pak. Oh ya, berarti Bu yang ikut yang akad 17 ya Bu ya? Ya, saya Oh 17. iya. Saya Mm-mm. 17. Ya waktu itu saya daftarnya juga agak mepet. Saya tuh kan maju mundur kan mau ikut kelasnya Pak Salam itu. Maju mundurnya itu kan Mm-mm. karena apa sih namanya? Pertama dari segi waktu. Saya ini kan selalu ngikutinnya itu selalu terlambat karena kan aktivitas saya pagi. Saya baru biasa ngikutin biasanya bisa. Nah, terus dari itu Mm-mm. apa sih namanya? Kalau dari kelas itu terus terang tuh saya seneng vibrasinya. Kebetulan memang Mm. sebelum kelasnya Pak Salam itu saya sendiri itu kan juga orangnya senang belajar kan Pak. Jadi buat saya Mm-mm. sih dalam hal ini kita tuh bisa belajar dari siapa saja. Jadi saya pernah belajar juga dari Pak Wong yang kebetulan kayaknya sih metodenya mirip-mirip, tapi Mm-mm. dari kelasnya Pak Salam ini kayak apa ya, kayak mengingatkan lagi PR besarnya kita tuh sebenarnya adalah memaafkan diri itu buat saya itu sangat mengena. Kadang-kadang kan misalnya kita tuh ada masalah, Mm-mm. nggak usah ngomong kita, saya aja saya. Kalau kita tuh kan Mm-mm. kayaknya saya menyamaratakan semuanya Ya, sama kayak oke. saya. Jadi saya aja misalnya Mm. kalau ada masalah itu awal kali dihantam itu yang saya tunjuk keluar itu orang gitu loh. Pasti Iya. orang itu kayak begini. Nah, waktu ada materi yang memaafkan diri itu saya jadi ingat, oh ya dulu kan aku pernah belajar ini. Tapi lupa, Mm. sudah lama nggak pernah saya praktekkan karena kan apa namanya awal kali saya belajar ilmu tentang manifestasi itu kan Mm-mm. awalnya itu adalah untuk menemukan diri sendiri. Jadi saya kira sih ilmu tentang manifestasi itu sudah selesai, terus saya melanjutkan belajar ilmu-ilmu yang lain, belajar ilmu healing, belajar dengan Mm. energi, belajar dengan kristal, belajar healing dengan suara, banyak hal seperti itu. Terus Mm. tiba-tiba saya saat ini itu dihadapkan dengan masalah yang cukup pelik, cukup besar yang mau tidak mau itu kayak saya tuh dalam tanda petik itu kayak dipaksa membuka ulang catatan saya yang lama-lama. Mm. Membuka ulang catatan saya yang lama-lama dan posisinya saat ini tuh gimana ya? Um, saya itu agak sulit percaya dengan orang lagi karena saya barusan ditipu orang, barusan ditipu, baru Mm. dimanfaatkan. Jadi nggak mudah, tapi kan terus akhirnya membuat saya itu untuk bicara aja sulit. Tapi waktu yang di kelas AKR itu yang pertamanya itu kan ada memaafkan diri sendiri. Akhirnya saya beberapa waktu itu saya melakukan itu. Ya sekarang saya sudah agak agak lebih bisa legowo, bisa nerima ya sudah Mm. memang ini perjalanan saya seperti ini, tapi itu juga tidak mudah. Saya akui itu Iya. sangat-sangat nggak mudah karena apa ya kadang kalau misalnya terpicu terpancing loh dulu dia waktu sulit yang nolongin saya sekarang saya ada sulit kemana orang-orang itu Mm-mm. pada hilang semua terus habis itu Iya, iya. akhirnya saya tuh seolah seperti kayak ini ya apa ngabsen loh ini dulu tak tolongin ini dulu sulit tak tolongin inilah sekarang saya kesulitan yang benar-benar istilahnya kalau saya membuat ibarat itu saya tuh seperti kayak dikejar Fir'aun depan itu laut merah saya nggak tahu harus gimana buntu Iya, iya. mau ngomong nggak bisa nih nggak bisa tapi terus akhirnya apa namanya yang dari kelas itu yang apa namanya memaafkan diri sendiri itu membuat saya lebih apa ya lebih lebih bisa legowo lebih bisa menerima ya Mm-mm. sudah orang itu juga punya pilihan saya mau baiknya kayak apa belum tentu orang itu memang baik sama sebaik saya ke Mm-mm. baik orang artinya tuh kayak waktu begitu saya
apa ya, sudah berusaha memaafkan diri saya sendiri tuh saya seperti diingatkan, orang Rasulullah itu yang istilahnya sudah baik sama orang aja musuhnya masih ada. Iya, Nah, saya heeh. apalagi remah-remah rengginang ya, itu tambah apalah saya. Jadi saya sekarang ya saya masih menghadapi masalah besar yang solusinya saya belum tahu, tapi apa sih namanya, saya nggak tahu gimana ya. Orang bilang itu kemungkinannya kamu keluar dari masalah ini tuh cuma 0,001 sekian, kecil sekali kemungkinan untuk itu, kecil. Mhm. Tapi terus ada apa ya, berkali-kali itu video itu saya lihat, itu saya seperti kayak termotivasi bahwa apa sih namanya, saya kan waktu benar-benar buntu, blank, ini saya nggak tahu harus ngapain. Mhm. Itu kan saya cuma scroll-scroll aja, terus tiba-tiba ada videonya Pak Salam. Terus habis itu Mhm. mungkin saya disuruh ikut ini sama Allah, ya sudah saya ikut. Makanya itulah kenapa Mmm. saya ada di AKR. Tadinya kan saya maju mundur kan mau Mhm. ikut kelas lagi. Saya pikir apa sih namanya, sudahlah saya sudah cukup lah, saya capek sudah belajar sana sini, nyari nyari solusi sana sini, saya capek. Tapi kan berapa waktu sebelumnya itu kan saya sempat, ya Allah tunjukkan jalan, saya ini harus ngapain, saya ini enggak tahu. Ya ibarat kalau kayak Nabi Musa depannya itu laut merah, nah Allah membukakan laut merah otomatis itu kan mudah. Tapi kan Nabi Musa pun Mhm. disuruh ikhtiar melakukan Iya. namanya dengan apa, mengetuk mengetuk laut merah sehingga laut merah terbuka. Artinya dalam hal ini saya juga enggak boleh diam aja, saya harus melakukan sesuatu, saya nggak tahu mulainya dari mana. Terus muncul muncul videonya Pak siapa namanya, Pak Salam itu. Dan ini kejadiannya baru, Mhm. ini urusannya bukan dengan urusan keuangan rezeki, kira apa namanya, saya nggak ada uang terus ya, kalau dibilang nggak ada uang ya saya memang posisinya lagi nggak ada, tapi saya posisinya tuh lagi dalam tanda petik itu memang benar-benar posisi terancam, sangat-sangat terancam. Mmm. Tiba-tiba itu apa ya, detik-detik terakhir itu tahu-tahu orang yang saya harapkan dia bisa nolong saya, ternyata dia tuh nggak bisa nolong saya, tapi dia merekomendasikan nama lain untuk nolong saya. Nama lain Mmm. untuk nolong saya yang eh, istilahnya kalau kita ngomong rezeki itu kan nggak harus dalam bentuk saya terima uang ratusan juta Iya, di heeh. rekening kan. Mhm. Nah, Mhm. itu yang apa sih namanya, saya sendiri juga nggak tahu ya duitnya tuh mau bayar dia dari mana. Tapi sampai saat ini tuh saya konsultasi, tanya-tanya sama dia apa segala macam itu, dia bukain jalan, malah saya dikasih dikasih tahu nanti kalau ngadepin ini apa namanya, ibu bikin surat modelnya begini begini begini. Dan alhamdulillah, alhamdulillah sampai detik ini tidak terjadi apa-apa. Itu Mmm. alhamdulillah banget untuk Mhm. saya. Nggak Mhm. harus Mhm. selalu tuh kan dalam bentuk uang ya Pak ya. Mhm. Betul, Jadi betul. ya itu sih kalau kalau sayanya sendiri ya, tapi memang dalam perjalanannya mengelola pikiran dan mengelola perasaan itu bukan bukan hal yang mudah. Benar-benar bukan hal yang mudah. Mhm. Kadang kita sudah ngerasa enak, tenang, tapi tiba-tiba bocor dari luar. Terus habis itu apa pikirannya kita sendiri yang rame. Itu memang Mhm. memang nggak mudah, dan meletakkan keyakinan apa ya 100%-nya ke Allah itu memang itu juga PR. Iya, iya. Heeh, heeh. Gitu sih Pak Salam. Kalau dari saya tuh kemarin apa yang ya dalam seminggu ini tuh mungkin kalau dikatakan melakukan afirmasi lewat tulisan, scripting itu juga saya lakukan. Terus habis itu Mmm. ya semua pelajaran yang saya pernah pernah dapat itu saya lakukan. Semua saya lakukan. Mmm. Nah, namanya ikhtiar saya kan enggak tahu ya, kayak misalnya kita kita berobat itu kan enggak tahu tuh solusi itu datangnya dari mana. Ini kan Mhm. Mhm. materi bulan keduanya Bapak itu kan yang Ho'oponopono itu saya sebenarnya kebetulan saya sudah paham juga yang itu ya saya lakukan juga. Jadi memaafkan diri saya lakukan, Ho'oponopono saya lakukan, scripting saya lakukan. Semua ikhtiar itu saya apa namanya, saya maksimalkan. Cuman yang kemarin tuh untuk saya tuh yang apa ya, yang untuk saya sendiri tuh cukup-cukup Mhm. terharu itu ya tiba-tiba di detik-detik terakhir orang yang saya kiranya akan nolong saya tiba-tiba dia nggak bisa karena dia isoman dan saya sendiri dengan posisi
secara fisik tuh sangat-sangat terancam, benar-benar terancam fisik. Itu apa, rezeki macam-macam. Rezeki uang itu yang paling rendah, yang paling tinggi kan rezeki kesehatan. Yang di tengah-tengahnya itu antaranya itu kan ada keamanan. Nah, tiba-tiba itu saya dikenalkan dengan orang ini dan dia itu memberi saya gambaran. Sekarang ibu tuh ngalami A, B, C, D, E, gini, gini, gini. Jadi ibu tuh harus alternatifnya apa. Itu tuh saya jadi kayak, apa ya namanya, saya belum tahu ke depannya gimana, tapi apa ya, hati kecil saya bilang, saya yakin Allah tuh nolong saya. Cuman memang mungkin ini perjalanan yang harus saya lewati itu. Gitu sih Pak. Nggak tahu ya sudah benar atau belum saya. Saya juga masih belajar nih Pak. Ya, berarti Bu Tristin ini sebenarnya sudah pakar juga ya, belajarnya Aku kemana-mana macam-macam gitu kan. Saya sih sebenarnya Ya. kalau dikatakan belajar itu memang karena apa ya? Untuk saya sendiri secara pribadi itu enggak ada yang namanya guru, enggak ada yang namanya murid. Semua orang bisa jadi guru, semua orang bisa jadi murid. Dalam hal ini menurut saya ya, menurut saya. Iya, Jadi iya. saya enggak suka dibilang pakar, guru, saya enggak suka. Kita sama-sama belajar. Jadi kadang apa sih namanya, ilmu yang kita punya itu kadang misalnya saya dulu belajarnya ilmu A, terus diuji ilmu A bisa enggak, diuji apa, belajar ilmu B, diuji ilmu B. Nah, sekarang ini sudah sampai di level ini itu adalah kombinasi A, B, tambah C, tambah D itu tambah semakin ruwet. Tapi cuman artinya di antara semuanya itu tadi memang PR besarnya itu adalah membuat legowo itu tadi loh. Itu PR besar. PR besar. Dan syarat untuk menjadi legowo itu kalau berdasarkan pengalaman saya itu adalah ya saya memaafkan diri saya sendiri dulu. Nggak bisa saya apa namanya nyalahkan orang gini gini gini. Itu cuman apa ya variabel supaya saya naik kelas. Tapi untuk sampai memahami bahwa oh ya orang ini adalah variabel supaya saya naik kelas itu yang ngos-ngosan Pak. Iya, iya, iya. Ngos-ngosan nggak Iya. mudah. Karena kan keinginan untuk marah, keinginan untuk apa ya nelongso, keinginan untuk getun, keinginan untuk ngatur di depan tuh mau ada apa itu besar. Kalau apalagi kita tuh ada masalah, tapi kalau untuk benar-benar ditaruh rasanya enak, tenang, secara pikiran klik sama perasaan itu bagaimana klik itu memang ini apa sih namanya perjalanan dan kita tuh bisa belajar dari siapa aja. Saya juga belajar dari Pak Salam, caranya Pak Salam menyampaikan itu cukup runut. Jadi buat saya yang lagi panik gini nih mudah untuk saya. Oh ya ini dulu. Oh ya ini dulu. Oh ini aku dulu pernah. Oh ya nyari bukuku yang ini. Oh yang ini seperti ini. Oh ya dulu aku pernah gini. Jadi untuk saya itu saya bersyukur sekali, terima kasih Pak Salam mau meluangkan waktu untuk merotoli ilmu yang ruwet. Mudah tapi ruwet. Iya, iya, sama-sama, Bu. Jadi memang gimana ya? Kalau kalau saya itu penyampaiannya memang saya buat sederhana, Bu. Jujur kalau saya pakai istilah-istilah yang apa ya, yang susah nanti banyak orang yang bingung juga. Kecuali kalau misalnya Bu Trisni ini kan sudah paham kan, sudah belajar ke sana kemari. Jadinya ya eh, bahasa yang saya sampaikan secara sederhana itu jadi sangat sangat bisa dipahami dengan baik begitu. Karena saya berusaha untuk menyampaikan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin biar ibaratnya anak SD atau anak TK itu paham kalau saya ajak ngobrol, kalau saya jelaskan begitu. Iya. Jadi memang apa sih namanya memaafkan itu memang apa ya kelihatannya sepele tapi apa namanya sulit karena memang kecenderungannya itu apa ya istilahnya itu berhadapan dengan egonya kita itu yang kamu itu yang bikin aku kayak gini, awas kamu ya begini-begini. Jadi kayak apa ya? Terus akhirnya tuh melupakan bahwa apa seperti kayak lupa bahwa ini tuh sebenarnya adalah kesempatan saya untuk melakukan afirmasi untuk tujuan saya yang lain itu seperti itu. Dan ya memang nggak mudah, bener nggak mudah ya. Saya benar-benar bersyukur banget Pak Salam tuh bisa nyusun karena nyusun materi seperti itu nggak mudah loh Pak, beneran.
Menyusun materi Iya seperti iya yang Pak memang. Salam buat itu nggak mudah. Saya pun misalnya saya mau bikin apa sih namanya, istilahnya pembelajaran yang saya pernah lewatin itu juga tidak akan sebagus Pak Salam. Sekalipun mungkin saya pernah mengalami hal lain yang bisa saya sharingkan, tapi nggak mudah apa ya, mengalami dan cerita atau mengajarkan itu nggak mudah. Makanya itu profesi guru itu apa ya, buat saya tuh nggak cukup satu jempol begini Pak, jempolnya tuh sampai kaki-kaki. Oh Gitu, iya. bener-bener saya terima kasih banget dengan kehadiran Pak Salam itu. Iya Saya kadang sama-sama kalau Bu. bener-bener buntu gitu tuh saya cari videonya Pak Salam, saya buka lagi mengingatkan pelajaran yang lama-lama. Saya benar-benar terima kasih Pak Salam mau apa ya istilahnya, meluangkan waktu di antara kerepotannya karena menyusun materi itu tidak mudah. Karena pertama menyusun materi itu tidak mudah, masih ditambah lagi juga apa sih namanya, Pak Salam pasti pasti juga punya masalahnya sendiri. Iya iya. Ya satu satu sisi punya masalahnya sendiri, tapi satu sisi apa sih namanya, apa ya namanya, keinginan untuk membantu banyak orang itu juga ada. Jadi saya benar-benar terima kasih dengan kehadiran Pak Salam di sini dan semoga Pak Salam juga tetap semangat membagikan materi dengan cara mudah sehingga orang yang seperti saya yang pas lagi ruwet itu bingung mau ngapain itu jadi oh iya gini tok tiba oh alah cuman jeketek cuman gini tok alah cuman gini aja. Iya. Maaf Pak saya orang Jawa jadi logatnya kayak gini. Saya juga Jawa kok Bu. Iya saya benar-benar terima kasih Pak, pokoknya apa sih namanya, apa, semoga aja yang lihat videonya Pak Salam juga banyak yang terinspirasi. Kalau Amin misalnya amin. apa sih namanya, semoga Pak Salam juga selalu dikasih kesehatan, semoga Pak Amin Salam juga banyak amin. rezeki yang lain-lainnya juga. Amin Karena amin. apa ilmunya Pak Salam itu apa sih namanya, istilahnya apa ya kalau ngomong itu, kalau misalnya kayak pekerjaan rumah tangga itu basic skill. Jadi kayak orang itu setrika itu harus bisa, nyuci piring harus bisa. Itu ilmu sederhana tapi susah jelasinnya. Prakteknya itu juga sebenarnya sederhana, tapi yang membuat sulit itu karena kita perang dengan diri kita sendiri. Itu kalau pengalaman saya ya Pak, karena pada saat kita tuh ada masalah itu keinginan untuk apa ya, sibuk menyalahkan orang yang membuat kita sulit itu 98%. Iya. 2%-nya itu memaafkan Iya. sendiri. Iya Tapi betul kalau itu sekali. sudah muncul itu saya terus langsung lihat videonya Pak Salam, oh ya balik lagi, jadi tenang lagi kayak gitu. Itu Nyimak Pak video Salam. saya di YouTube juga Bu Iya, atau saya yang lihat. di TikTok saja? Enggak, saya lihatnya di YouTube sering-seringnya malah. Saya sering lihat di YouTube. Kebetulan saya juga ada di apa namanya grup sedekah anak yatim yang dari Bogor itu beberapa kali itu ngambil videonya Pak Salam. Jadi saya taunya Pak Salam justru dari situ. Oh gitu. Iya, jadi apa sih namanya istilahnya gurunya di sana itu kan mengajarkan orang untuk banyak sedekah. Pada saat ada masalah tuh suruh banyak sedekah. Nah, tapi terus kan ada yang biasanya itu kan ada yang apa istilahnya bahasanya itu komplain ke gurunya, Pak saya ini sudah sedekah segini 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 kok enggak terkabul dan bla 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 gini. Lah gurunya tuh capek jelaskan, akhirnya dia sering ngeluarin videonya Pak Salam gitu loh. Iya Jadi iya dan iya. nggak cuman dari grup itu aja, juga ada apa namanya kayak grup grup ini loh apa Asmaul Husna seperti itu sering ada videonya Pak Salam juga dibagikan. Jadi untuk orang yang lagi ada masalah ruwet apa segala macam nggak bisa mikir yang ruwet-ruwet itu videonya Pak Salam itu sangat sangat membantu. Oh gitu ya Bu ya. Mm-mm. Penjelasannya enak sederhana, akhirnya tuh ujung-ujungnya setelah ngeliat sekali dua kali oh alah cuman gini aja, tapi yang dikatakan oh alah cuman gini aja itu aplikasinya juga ya ya enggak semudah oh alah gini aja, memang harus apa ya harus sering di
didengarkan, harus sering didengarkan. Gitu sih, Pak. Itu kalau dari saya. Semoga ini juga tetap menginspirasi Pak Salam untuk semangat membuat banyak video. Amin, 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 Gitu, amin. Pak. Saya terima Iya, kasih banyak. iya, terima kasih kembali ya Bu Ya. Tristin ya atas waktunya. Terima kasih sekali. Semoga ini menjadi yang menyimak ya, menjadi inspirasi lah buat kita semua. Karena pada dasarnya kehidupan itu memang selalu ada persoalan. Ya, tinggal kita mengelola pikiran dan perasaan kita itu untuk bisa tetap stay netral, tidak ibaratnya tidak gampang untuk terpancing emosinya, ya. Ketika terpancing emosi kembali lagi, terpancing emosi kembali lagi, sehingga kita benar-benar bisa mengendalikan kehidupan ini. Begitu Iya. artinya mengendalikan kehidupan ya, ya kita mengendalikan diri kita sehingga yang di luar dari diri kita pun akan terkendali begitu. Karena saat kita mau mengendalikan apa-apa di luar diri kita akan capek. Karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar dari diri kita. Yang bisa kita kendalikan hanya 3 kan. Yang pertama adalah pikiran kita, yang kedua adalah perasaan kita, dan yang ketiga adalah tubuh fisik kita. Itu saja. Kita tidak bisa mengendalikan pasangan kita, anak kita harus nurut sama kita. Kita tidak bisa mengendalikan murid-murid kita harus mematuhi kita dan sebagainya. Nah, kalau misalnya diri kita terkendali, ya insya Allah di luar pun akan terkendali. Begitu. Terima kasih Ada lagi banyak yang loh, Pak. disampaikan, Bu? Nggak ada sih, Pak. Saya cuman apa namanya ini pas mumpung tadi mau ini apa namanya biasanya kalau sore itu kan saya menyempatkan untuk scripting atau apa untuk menyelesaikan diri saya sendiri. Ini tadi kok tiba-tiba saya lihat Bapak live lah. Sementara kalau di grup itu kan menjawab itu kan lebih lama. Apa maksudnya saya cara belajar saya itu dengan audio, bukan dengan visual membaca tulisan saya dengan Oh mendengarkan. iya iya. Jadi kebetulan tadi Bapak live, terus saya ini apa namanya? Saya biasanya jarang sekali buka HP itu jarang. Kebetulan HP-nya sendiri itu juga rusak. Jadi ya dilalah kok ini tadi pas bisa gitu. Berarti sebuah keberuntungan ya Bu ya, sudah ada frekuensinya begitu kan? Iya, alhamdulillah. Gitu sih, Pak. Ya mudah-mudahan aja semua urusannya dimudahkan. Ya Iya, proses amin belajar amin. sih sampai mati nanti sih, Pak. Saya ya apa ya, Mm-mm. yang paling sulit itu memang eh apa ya pada saat kita dapat masalah itu yang paling sulit itu kalau orang Jawa bilang ya wis sembuh karepmu itu yang paling sulit. Iya iya. Paling sulit. Apa tuh bahasa Jawanya tuh? Bahasa Indonesianya ya ya wis sembuh karepmu. Jadi mengembalikan diri untuk fokus ke perbaikan diri semaksimal mungkin yang ada di luar ya wis sembuh karepmu. Apik ya syukur, elek ya mosok sih elek gitu. Jadi judulnya tetap kayak apik. Iya, segalanya kan dipasrahkan dan diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan, ya sudah hasilnya kita tidak tahu. Kalau kita masih mikir-mikir, nanti gimana ya hasilnya sesuai tidak ya? Nanti kalau begini gimana ya? Itu berarti belum pasrah, kan belum berserah. Maka itu yang menjadi pikiran ruwet, yang menjadi apa namanya Tapi tips untuk stres, bikin pusing pikiran dan nggak sebagainya. rame itu lain menurut Pak Salam apa? Kalau saya sih sementara ini buat pikiran nggak rame itu saya nulis sampai capek. Tapi mungkin Pak Salam Hmm. bisa membagikan tips supaya pikiran nggak rame itu apa ya Pak? Oke, kalau cara saya sederhana Bu, amati keluar masuknya nafas Oh itu dan aja. dirasakan. Karena apa namanya, kalau misalnya kita mengamati ya, masuk nafas diamati, keluar nafas diamati, sambil kalau misal mau berafirmasi silahkan. Ketika hirup nafas itu mengambil energi positif, mengeluarkan nafas membuang energi negatif atau membuang sampah-sampah, hal-hal yang tidak memberdayakan dalam diri kita. Dan cukup disadari saja nafas kita itu adalah termasuk Malah juga ketiduran saya tuh Pak kalau kayak gitu tuh. dalam posisi duduk bisa tidur seperti itu Bu. Bisa, bisa. Oh gitu. Nah itu kan
itu kan termasuk salah satu cara tercepat untuk mengkondisikan gelombang otak kita ke alfa. Ketika orang mau tidur, ya kan, ngantuk-ngantuk itu kan gelombang otak itu alfa, sehingga mudah untuk dimasuki sugesti, kan begitu. Iya Kak, yang terakhir-terakhir ini kayak gitu tuh juga saya lakukan lagi sebelum tidur. Ya jadi artinya tuh masalah yang saya punya sekarang itu sama seperti benar-benar apa ya, mengingatkan saya dengan semua pelajaran yang saya pernah pelajarin yang ujung-ujungnya itu alah ini toh yang aku lupa belum tak kerjakan itu ternyata tuh ada di ilmunya Pak Salam. Lupa saya beneran lupa. Yang satu ini lupa beneran. Gitu sih Pak. Itu dari saya aja, nggak ada lagi. Nanti. Ya. Terima kasih sekali Bu Iya Christine Pak. atas waktunya untuk berbagi sama teman-teman di sini yang menyimak. Saya rasa banyak sekali ilmu yang didapatkan dari sharing-sharing ini juga kan, sehingga yang menyimak juga bisa mendapatkan atau mengambil apa yang disampaikan oleh Bu Christine tadi. Baik Bu, terima kasih atas Sama waktunya. Pak. Ya. Saya doakan agar selalu dimudahkan segalanya, sehat selalu dan diberi kebahagiaan serta keberlimpahan dalam mengarungi kehidupan ini ya Bu ya. Amin. Begitu juga dengan Bapak sama yang ada di live ini. Mudah-mudahan semuanya juga mengalami hal yang sama. Amin, gitu. amin. Makasih Baik, Pak, kasih, pareng Bu. dulu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, itu tadi ya perbincangan saya dengan Bu Christine. Saya rasa banyak sekali yang bisa diambil ya ilmunya ya. Nah, oke, Bu Ernawati keren nih. Komentar nih, keren Bu Christine, saya juga udah mengalami juga seperti Ibu. Semangat memaafkan diri sendiri. Oke. Baik sahabat, saya rasa itu saja dulu untuk live saya kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezekinya, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Terima kasih sahabat. Sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.